Sandra kali ini benar-benar mulai ketar-ketir setelah Ivan semakin gencar menekannya untuk mengakui keterlibatannya dalam fitnah terhadap Mutiara. Selama ini Sandra selalu berusaha menyembunyikan jejak dan menggunakan orang lain untuk menjalankan rencananya. Tetapi kali ini posisinya mulai terpojok. Ivan sudah memiliki kecurigaan kuat setelah tidak sengaja mendengar Sandra menyebut nama Kayla. Ditambah lagi, Ivan mulai menghubungkan kejadian tersebut dengan berbagai masalah yang terus menimpa Mutiara. Ia merasa tidak mungkin semua kejadian itu hanya kebetulan. Ivan kemudian berusaha membuat Sandra mengakui bahwa dirinya berada di balik rencana tersebut. Sandra tentu langsung panik dan berusaha mengelak. Ia bisa saja mengatakan tidak tahu apa-apa atau mencoba meyakinkan Ivan bahwa dirinya tidak pernah menyuruh siapapun menjebak Mutiara. Namun, Ivan tidak mudah percaya. Ia terus mendesak Sandra dan mengingatkan bahwa semakin lama Sandra berbohong, semakin besar kemungkinan bukti keterlibatannya ditemukan. Sandra mulai takut karena jika pengakuannya keluar semuanya akan berakhir. Apalagi kini Rianti memiliki video yang memperlihatkan seseorang memasukkan tas hasil jambretan ke dalam box es kopi Mutiara. Jika video itu sampai kepada polisi, orang yang melakukan aksi tersebut bisa diperiksa dan akhirnya mengarah kepada pihak yang menyuruhnya. Sandra pun berada dalam posisi serba salah. Ia tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi juga takut jika Kayla atau orang suruhannya lebih dulu membongkar semuanya. Sementara Ivan semakin yakin bahwa Sandra menyembunyikan sesuatu. Ia bahkan bisa memperingatkan Sandra bahwa dirinya tidak akan berhenti sampai Mutiara terbukti tidak bersalah dan dalang sebenarnya ditemukan. Tekanan Ivan membuat Sandra mulai kehilangan ketenangan. Untuk pertama kalinya, Sandra menyadari bahwa rencananya yang selama ini terlihat sempurna ternyata mulai runtuh satu persatu. Jika Sandra akhirnya tetap menyangkal, Ivan bisa membawa informasi yang dimilikinya kepada Kenzo dan Marvel untuk mencari bukti tambahan. Namun jika Sandra terpancing dan mengakui keterlibatannya, pengakuan tersebut justru bisa menjadi awal terbongkarnya seluruh rencana jahat Sandra terhadap Mutiara. Di sisi lain, Mutiara masih belum mengetahui bahwa orang-orang yang membelanya kini sudah semakin dekat dengan kebenaran. Sementara dirinya masih mempertimbangkan untuk pulang ke Rawasari, Kenzo, Ivan, dan Rianti justru sedang berjuang agar Mutiara tidak perlu meninggalkan Jakarta. Ivan kali ini semakin tegas kepada Sandra. Ia sudah tidak mau lagi mendengar alasan atau kebohongan Sandra. Setelah berbagai petunjuk mengarah kepada dirinya dan Kayla, Ivan mendesak Sandra untuk mengakui bahwa mereka berdua memang berada di balik rencana untuk menjatuhkan Mutiara. Sandra tentu langsung panik. Ia berusaha menyangkal dan mengatakan bahwa Ivan tidak memiliki bukti yang cukup. Namun, Ivan terus menekan Sandra dengan berbagai petunjuk yang sudah ia ketahui, termasuk ketika Sandra tanpa sengaja menyebut nama Kayla. Ivan juga mengingatkan bahwa semakin Sandra berusaha menutupi semuanya, semakin besar kemungkinan bukti lain ditemukan. Apalagi kini ada rekaman milik Rianti yang berpotensi membuktikan bahwa Mutiara dan Alea sengaja dijebak. Sandra mulai kehilangan kendali. Ia sadar bahwa jika Rianti menyerahkan video tersebut kepada polisi, orang yang terlihat dalam rekaman bisa ditelusuri. Dan pada akhirnya keterlibatannya bersama Kayla dapat terbongkar. Dalam kondisi terdesak, Sandra akhirnya bisa saja mengakui bahwa dirinya memang menyusun rencana tersebut bersama Kayla. Sandra mungkin mencoba berdalih bahwa semua itu dilakukan karena rasa iri dan kebenciannya kepada Mutiara. Pengakuan tersebut tentu membuat Ivan semakin geram. Ia tidak menyangka Sandra dan Kayla tega membuat Mutiara dipermalukan sebagai pencuri hingga terancam dikeluarkan dari kampus.
Ivan kemudian bisa menegaskan bahwa perbuatan mereka sudah keterlaluan dan Mutiara berhak mendapatkan kembali nama baiknya. Bagi Sandra, pengakuan itu menjadi titik balik yang sangat buruk. Selama ini ia selalu berusaha menggunakan orang lain untuk menjalankan rencananya, tetapi kini dirinya sendiri mulai terbuka sebagai dalang. Sementara Kayla juga berada dalam posisi berbahaya. Jika Sandra benar-benar mengakui bahwa Kayla ikut terlibat, Marvel akan semakin memiliki alasan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Kayla. Dengan demikian, tekanan Ivan bisa menjadi awal terbongkarnya kerjasama Sandra dan Kayla. Pulang kampung mungkin menjadi cara untuk memulai kembali hidupnya tanpa harus terus menghadapi tekanan dari orang-orang yang menuduhnya. Namun keadaan masih bergantung pada satu hal penting, bukti video yang dimiliki Rianti. Jika Rianti berhasil menyerahkan rekaman tersebut kepada Kenzo dan kemudian bukti itu sampai kepada pihak berwenang, keadaan Mutiara bisa berubah drastis. Video tersebut dapat menunjukkan bahwa tas hasil jambretan sengaja dimasukkan ke dalam box es kopinya oleh orang lain. Dengan bukti tersebut, tuduhan terhadap Mutiara dan Alea bisa gugur. Pihak kampus pun memiliki alasan untuk meninjau kembali keputusan mereka. Mutiara berpeluang mendapatkan kembali haknya untuk berkuliah dan melanjutkan pendidikan yang selama ini ia perjuangkan. Jika semuanya terbukti, Mutiara tentu tidak perlu lagi pulang ke Rawasari. Ia bisa membatalkan keputusannya dan memilih tetap bertahan di Jakarta. Namun, apabila bukti tersebut belum juga sampai kepada pihak yang berwenang ketika Mutiara harus mengambil keputusan, keadaan akan menjadi jauh lebih sulit. Mutiara mungkin merasa tidak memiliki alasan untuk bertahan karena statusnya masih sebagai orang yang dituduh melakukan pencurian. Di sisi lain, Rianti juga akan berada dalam posisi penting. Bukti video yang ia simpan bisa menjadi penentu masa depan Mutiara.